Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Izal Ketami, NIM 18086145 dalam mata kuliah Administrasi Survensi Pendidikan. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang itu administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Sedikit saya jelaskan, yaitu administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau bisnis untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengelola semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, pendidik adalah profesional yang terlibat dalam proses belajar dan mengajar, mengevaluasi hasil belajar, melakukan pembinaan dan pelatihan, dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan administrasi pendidikan yang mendukung administrasi, manajemen, pengembangan, pengawasan, dan layanan teknis untuk mendukung proses pendidikan di Indonesia. Unit pendidikan. Tujuan pendidikan dan tenaga kependidikan itu yang mendukung sistem pendidikan ialah untuk memberikan kelayakan bagi pendidik di Indonesia melaksanakan tugas mereka baik sebagai pendidik dan perawat staf di sekolah. Jadi pendidik dan tenaga kerja saling terkait sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai. Di era globalisasi ini seperti sekarang ini, yaitu banyak terdengar pendapat atau opini dari beberapa kelompok masyarakat yang menilai tentang pendidikan dan tenaga kependidikan di beberapa sekolah yang ada di negara ini masih belum berjalan dengan semestinya seperti yang sudah seharusnya menjadi tugasnya. Seperti tugasnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakfungsian dari administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu dari sudut mutu pendidikan yang harus dikaji ulang. Hal ini terjadi juga tidak terlepas dari peran seorang tenaga pendidik yang mengurus administrasi pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan yang kurang mengasah potensi diri mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga yang mengurus administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan. Selanjutnya itu kita masuk yang A, yaitu pembinaan dan pengembangan PTK. Pengembangan mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetisi yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan lebih dititik beratkan pada peningkatan kemampuan melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang. Pemberian kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan diri para tenaga pendidik dan kependidikan, di mana pengembangan diarahkan untuk menyiapkan tenaga pendidik atau pendidikan guna memegang tanggung jawab atas suatu jabatan atau pekerjaan di masa yang akan datang. Berikut ini yaitu strategi pengembangan, yaitu yang pertama yaitu analisis kerja, analisis kebutuhan, analisis sumber daya, yang kita masuk yang ke B yaitu kenaikan pangkat PTK. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai yang juga merupakan salah satu bentuk dari promosi. Kenaikan pangkat pegawai negeri di sipil berikut dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DV3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Yang kedua yaitu 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DV3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Ada jenis kenaikan pangkat, yaitu yang pertama kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya. Yang kedua yaitu kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural atau fungsional dalam batas-batas jenjang. Yang ketiga yaitu kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa. Yang keempat yaitu kenaikan pangkat pengabdian sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun. Yang kelima, kenaikan pangkat anumerta merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat yang dimiliki.
untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara. Yang keenam yaitu kenaikan pangkat dalam tugas belajar diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan. Yang ketujuh, kenaikan pangkat menjadi pejabat negara diberikan kepada pegawai yang diangkat menjadi pejabat negara. Yang kedelapan, kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan dengan instansi lainnya. Yang kesembilan yaitu kenaikan pangkat dalam wajib militer diberikan kepada pegawai selama menjalani dinas wajib militer. Kita masuk yang kecil, itu pemberhentian dari pensiun PTK. Yang pertama itu pemberhentian PTK. Yang A, pengertian pemberhentian PTK itu pemberhentian pegawai negeri sipil ialah pemberhentian yang menyebabkan bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Yang B itu jenis-jenis pemberhentian PTK, yaitu yang pertama, pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negara sipil. Yang kedua, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negara sipil. Yang selanjutnya pensiun. Di pensiun ini kalian harus lebih memahami apa itu pensiun, yaitu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya, agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lainnya. Yang B, latar belakang adanya pensiun karena batas usia pensiun, kemauan sendiri, takdir misalnya sakit atau meninggal dunia. Yang keempat yaitu restrukturisasi atau dinas. Yang kelima, diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Kita masuk yang kecil, yaitu unsur sifat pensiun. Yang pertama itu penghargaan diberikan dengan hormat, jaminan hari tua, jasa terhadap negara atau pemerintah. Apabila ada pemberhentian karena alasan lain, penyebabnya kemungkinan ialah pegawai tersebut meninggal dunia, hilang sehabis menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak melaporkan diri kepada yang berwenang. Kita masuk yang ke D, yaitu evaluasi kerja PTK. Di dalam evaluasi kerja PTK ini yaitu sangat penting untuk mengevaluasi suatu kerja pegawai tersebut, karena kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah di dalam pelaksanaan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi menyeluruh menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan, yaitu bidang teknis edukatif, bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana, dan administrasi ketataalaksanaan sekolah. Penilaian atau evaluasi merupakan suatu proses mengumpulkan, mengelola, dan analisis dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi perlu untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam dunia pendidikan, guru atau tenaga pendidik yang menjadi objek evaluasi ialah guru pendidik tersebut. Evaluasi ini yaitu menganalisis seberapa besar persentase kinerja guru atau mengukur baik atau buruknya kinerja guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Kita masuk yang ke E, yaitu peran guru dalam administrasi PTK. Dalam administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, lebih ditekankan kepada guru sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri yang dimaksud ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Perundangan yang berlaku. Seorang calon guru bisa menjadi seorang pegawai negeri jika telah melalui rekrutmen guru. Jika seorang guru mampu melaksanakan segala tugasnya dalam pendidikan serta mampu berperan di dalam tata administrasi sekolah, dapat dikatakan guru tersebut mampu memenuhi tuntunan profesionalisme seorang guru. Jadi mampu dan siap untuk jadi guru tersebut. Baiklah,
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dalam sedikit yang saya jelaskan tentang administrasi pendidikan, pendidikan dan tenaga kependidikan. Mungkin mohon maaf bila ada kata-kata saya yang begitu banyak salah atau khilafan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.